Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang COBIT, Control Objective for Information and Related Technology. Dan nama-nama anggota yang terlibat dalam pembuatan PowerPoint ini ada Baik Raicha Putri Novalita, Isma Azahra, Kirana Putri Nadia Maharani, dan Widya Nurul Fatihah. COBIT adalah suatu panduan standar praktik manajemen teknologi informasi di mana menjadi sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance yang dapat membantu auditor, manajemen, dan user untuk menjembati gap antara risiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan permasalahan-permasalahan teknis. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association. COBIT memberikan arahan yang berorientasi pada bisnis, dan karena itu bisnis proses owners and management termasuk juga auditor dan user diharapkan bagi memanfaatkan guideline ini dengan sebaik-baiknya. Lalu manfaat COBIT akan disampaikan oleh Isma Azahra. Lalu manfaat COBIT dibagi menjadi 3. Yang pertama bagi manajemen, untuk membantu menyeimbangkan antara risiko dan investasi pengendalian dalam sebuah lingkungan IT yang sering tidak dapat diprediksi. Kedua, bagi user, ini menjadi sangat berguna untuk memperoleh keyakinan atas layanan keamanan dan pengendalian IT yang disediakan oleh pihak internal atau pihak ketiga. Ketiga, bagi auditor, untuk mendukung atau memperkuat opini yang dihasilkan dan memberikan saran kepada manajemen atas pengendalian internal yang ada. Kemudian, kerangka kerja COBIT ini terdiri atas beberapa arahan atau guidelines, yakni ada 3. Yang pertama, kontrol objektif, terdiri atas 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi atau high level control objective yang tercermin dalam 4 domain, yaitu planning dan organization, acquisition dan implementation, delivery and support, dan monitoring. Yang kedua, audit guidelines, berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci atau detail control objective untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen assurance dan atau saran perbaikan. Yang ketiga, manajemen guidelines, berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, sejauh mana Anda atau TI bergerak dan apakah biaya TI yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan? 2. Apa saja indikator untuk suatu kinerja yang bagus? 3. Apa saja faktor atau kondisi yang harus diciptakan dapat mencapai sukses atau critical success factors? Yang keempat, apa saja risiko yang timbul apabila kita tidak mencapai sasaran yang ditentukan? Yang kelima, bagaimana dengan perusahaan lainnya dan apa yang mereka lakukan? Yang terakhir, bagaimana Anda mengukur keberhasilan dan bagaimana pula membandingkannya. Selanjutnya, the COBIT framework. Yang pertama, maturity models, yaitu untuk memetakan status maturity proses TI dalam skala 0 sampai 5 dibandingkan dengan the best in the class in the industry dan juga international best practice. Yang kedua, of critical success factors atau CFS, yaitu arahan implementasi bagi manajemen agar dapat melakukan kontrol atau proses TI. Yang ketiga, Key Goal Indicators atau KGI, yaitu kinerja proses-proses TI sehubungan dengan business requirement. Yang terakhir, Key Performance Indicators atau KPI, yaitu
kinerja proses-proses TI sehubungan dengan proses goals. Dikembangkan sebagai suatu generally applicable and accepted standard for good IT security and control practice, istilah generally applicated and accepted digunakan secara eksplisit dalam pengertian yang sama seperti Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. Sedangkan dalam artian good practice, mencerminkan konsensus antar para ahli di seluruh dunia. Ini dapat digunakan sebagai IT government tools dan juga membantu perusahaan mengoptimalkan investasi teknologi informasi mereka. Hal penting lainnya, ini dapat juga dijadikan sebagai acuan atau referensi apabila terjadi suatu kesimpangsiuran dalam penerapan teknologi. Auditor dapat menggunakan audit guidelines sebagai tambahan materi untuk merancang prosedur audit. Singkatnya, COBIT, khususnya guideline, dapat dimodifikasi dengan mudah sesuai dengan industri, kondisi teknologi informasi di perusahaan atau organisasi Anda, atau bisa juga objek khusus di lingkungan teknologi informasi. Selain dapat digunakan oleh auditor, ini dapat juga digunakan oleh manajemen sebagai jembatan antara risiko-risiko teknologi informasi dengan pengendalian yang dibutuhkan atau IT risk management, dan juga referensi utama yang sangat membantu dalam penerapan IT governance di perusahaan. Sekian penjelasan tentang COVID dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.